Hai, selamat mendengarkan. Iya, tidak apa-apa, Bu. Saya permisi dulu. Lupita berpamitan dan melangkahkan kakinya. Di, kata Kak Harlan, ia masih menghadiri rapat penting, jadi agak terlambat datang kemarinya. Seketika Lupita menghentikan langkahnya. Ia membalikkan tubuhnya. Tadi dia sebut nama Mas Harlan, suamiku. Tidak mungkin, nama Mas Harlan itu kan banyak. Mungkin hanya kebetulan saja namanya sama. Lupita melanjutkan jalannya ke arah toilet. Selesai buang air kecil, Lupita mencuci wajahnya di wastafel dan merapikan riasan wajahnya tipis. Ia kembali keluar. Saat keluar dari lorong toilet, Lupita berpapasan kembali dengan wanita parubaya tadi. Maaf mbak, di mana toiletnya? Ibu yang tadi ya? Lupita tersenyum. Sebelah sana bu, mari saya antar. Wanita itu mengangguk dan berjalan beriringan ke arah toilet. Ibu kesini dengan siapa? Tanya Lupita basa-basi. Sama keponakan ibu, rencana mau makan bersama anak ibu. Tapi katanya masih di jalan. Oh, ya udah saya kembali dulu ya bu. Ini toiletnya. Terima kasih banyak ya nak. Iya bu, sama-sama. Lupita berjalan kembali ke tempat semula. Mana teman Mbak Ines? Dari tadi aku tidak melihat batang hidungnya. Sebentar lagi katanya masih sibuk di dalam. Apa maksud Mbak Ines? Kok sibuk di dalam? Ia kan temanku pemilik kafe ini. Oh, baiklah kita tunggu setengah jam lagi. Bila teman Mbak Ines belum muncul juga, aku langsung pulang duluan ya. Takut suamiku sudah pulang. Hei Ines, terdengar suara pria di belakang punggung Lupita. Lupita sangat hafal betul suara itu. Ia memutar tubuhnya dan melihat sosok pria sedang berdiri tersenyum padanya. Damar, kau di sini juga? Damar berjalan dan duduk di antara mereka berdua. Apa kabar Lupi? Seminggu lebih kita tidak bertemu. Tanya Damar masih dengan senyum ramahnya. Kabarku baik-baik saja. Kau sendiri kenapa harus meninggalkan kantor? Apa bos Vandeles memecatmu? Entah, aku juga tidak mengerti. Tiba-tiba aku diberhentikan dari kerja dengan alasan pemindahan kantor cabang. Aku langsung mundur dari perusahaan Vandeles. Untuk apa bertahan di perusahaan yang tidak menghargai kita? Ujarnya berdecak. Apa ada hubungannya dengan aku ya? Ah, tidak mungkin. Memangnya aku siapa di perusahaan Vandeles? Hanya karyawan magang. Gumam Lupita dalam hati. Akhirnya kau datang tepat waktu. Tadinya Lupita sudah mau meninggalkan kafe ini. Untung kau cepat datang. Sindir Ines. Jadi kalian sudah saling kenal? Lupita menatap dua orang di depannya. Kami sudah kenal lama Lupi. Dari dulu satu perusahaan dengan Damar. Setelah perusahaan kami bergabung dengan perusahaan Tuan Vandeles, Damar dipindahkan ke pusat. Setelah Damar resign, baru aku menggantikannya posisi Damar. Lupita mengangguk seraya menyedot es jeruk di depannya. Jadi yang kau maksud temanmu itu Damar, pemilik kafe ini? Iya, Damar lah pemilik kafe ini. Wah, gak nyangka ya, kau ternyata orang sukses juga. Biasa aja kok, aku bersama kawanku yang kelola kafe ini. Aku harus pulang, aku tidak mau nanti ada yang mengenaliku. Apalagi sampai suamiku tahu keberadaanku bersama Damar. Dia itu kan kurir, pasti suka berada di mana saja. Gumamnya dalam hati. Ini sudah terlalu malam, lebih baik aku pulang ya. Lupita, tunggu, kita baru saja bertemu. Aku sendiri yang akan antar kau pulang. Tidak usah Damar, aku bisa pulang sendiri. Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Maaf, aku permisi dulu. Lupita mengambil tas di atas meja dan melangkah pergi meninggalkan Ines dan Damar. Damar, aku juga pulang dulu. Aku akan mengantarkan Lupita sampai rumah. Tidak enak, tadi aku yang memaksanya datang kemari atas permintaanmu. Ines beranjak dari duduknya dan mengejar Lupita. Lupita tunggu. Saat Lupita sudah di depan pintu kaca, ia menoleh ke belakang. Di saat bersamaan, masuk dua orang pria berjas dan melewati Lupita. Dua orang itu sepertinya sedang terburu-buru. Dengan langkah cepat, mereka masuk ke dalam kafe. Ines membelalakkan matanya. Rasa terkejutnya tidak bisa dihindari. Terlebih jantungnya melompat-lompat saat melihat pria idolanya lewat. Kau kenapa Ines? Wajahmu merah kayak tomat. Hahaha. Lupita terkekeh dan menarik pintu kaca keluar dari kafe. Lupita tunggu. Menarik tangan Lupi. Kau tidak lihat tadi siapa yang masuk dalam kafe ini? Lupita menggeleng. Siapa? Tuan Georgi bersama asisten William. Benarkah? Iya, masa aku bohong? Mereka tadi lewat di depanmu. Ya sudah, biarkan saja. Aku mau pulang. Ayo kita cari sebentar. Mereka mencari siapa di tempat ini? Ines menarik tangan Lupi dan kembali masuk ke dalam kafe. Ines yang penasaran masih terus menarik Lupita dan Ines mencari dua sosok pria
yang ia lihat Georgie dan William sambil menajamkan mata liarnya. Nah, itu dia. Lupita melihat dua pria berjas itu duduk membelakanginya, bersama wanita parubaya yang sempat mengantarnya ke toilet. Oh, dia masih kerabat ibu tadi, tapi dilihat dari postur tubuhnya, mereka yang asli orang luar sangat berbeda dengan wanita parubaya dan gadis di sampingnya. Kau mengenalnya? Tanya Ines mengerutkan keningnya. Iya, wanita parubaya itu yang tadi menjatuhkan tasnya, tak sengaja di depanku, terus di saat aku keluar dari toilet bertemu lagi. Jadi, Tuan Vandelus kesini hanya ingin bertemu dengan dua wanita itu. Sepertinya kafe ini tidak cocok untuk tongkrongan bos besar sekelas Tuan Vandelus. Siapa mereka ya? Tanya Ines terlihat penasaran. Ya sudah, itu urusan mereka. Aku ingin pulang. Takut suamiku pulang. Apa kau tidak penasaran ingin melihat wajah Tuan Georgie Vandelus? Penasaran sih sebenarnya. Walau tidak sekarang aku melihatnya, suatu saat nanti aku bisa bertatap wajah dengannya. Ya sudah, aku pulang duluan saja ya. Jangan gitu dong, masa aku ditinggalin? Ya sudah, ayo aku antar pulang. Akhirnya Ines mengalah dan mengantar Lupita pulang. Walau sebenarnya Lupita menolak diantar sampai rumah. Sementara itu terlihat wajah tegang dan gelisah Harlan. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Aku dan William harus segera ke bandara. Tapi Lan, kau baru saja datang. Makanlah dulu. Dan kenapa Alfonso selalu maksamu untuk kembali ke Belanda? Maisa mengusap air matanya yang sudah terlanjur jatuh, membasahi wajah keriputnya. Harlan menghela nafas panjang. Ada perasaan sesak di dadanya. Andai saja pamannya tidak mengancam untuk Harlan segera pulang ke Belanda, pasti ia akan berontak dan tidak akan mau pulang. Namun ancaman itu akan menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Maafkan Harlan, Mak. Aku tidak ada pilihan lain lagi. Untuk menentang paman rasanya sulit. Aku akan pulang ke Belanda sekarang. Dan apa mau paman sebenarnya? Setelah itu, aku akan kembali. Baru saja kau pulang dari Bali, tapi sekarang sudah harus kembali lagi ke Belanda. Ya sudah, Mak hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Segeralah pulang bila urusanmu dengan Alfonso sudah selesai. Pasti, Mak. Bella, jaga baik-baik, Mak. Jangan sampai telat makan. Tolong perhatikan kesehatannya. Iya, Kak. Aku pasti akan menjaga Bibi. Apa William juga akan ikut bersamamu? Tidak, Mak. William tetap tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Selesai Harlan meneguk minuman dingin, mereka memutuskan untuk pulang. Saat di parkiran, mereka berpisah. Jaga diri, Mak, baik-baik. Harlan memeluk erat tubuh ibu asuhnya. Han, kau harus mengabari Mak bila berada di Belanda. Iya, Mak, pasti. Dan bantu doa untuk Harlan. Semoga semuanya baik-baik saja. Mata Harlan sudah berembun. Ia menahan agar tidak menetes. Tangan Harlan meraih punggung tangan ibu asuhnya dan menciuminya. Harlan masuk ke dalam mobil bersama William. Maisa dan Della masuk ke dalam mobil yang disupir Pak Basir. Mereka berpisah. Maisa pulang menuju rumahnya, sementara Harlan menuju Belanda. Will, bisakah kita ke rumah istriku dulu? Aku ingin menghubunginya, tapi nomornya tidak ada. Sepertinya penerbangan ke Belanda 1 jam lagi akan berangkat. Kalau kita ke rumah Nona Lupita dulu, rasanya tidak bisa, Tuan. Baiklah, besok kau pintakan nomor Lupita dan kirim padaku. Aku sendiri yang akan bicara dengannya. Baik, Tuan. Harlan mendesak kasar dan menyandarkan kepalanya ke belakang Jo. Maafkan aku, Lupi. Aku harus pergi. Ini aku lakukan demi kebaikan kalian. Aku tidak ingin pamanku berbuat nekat dan menyakitimu dan makku. Kalian harus aku jaga. Gumam Harlan lirih, sudut matanya menetes kristal bening.